Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bukan untuk mengungkapkan perasaan ke dia. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Gak kok, bercanda. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ya, organ pernapasan manusia adalah organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari dalam saluran pernapasan. Proses pernapasan dibagi menjadi dua. Satu, sistem pernapasan bagian atas, yaitu hidung dan faring. Sistem pernapasan bagian bawah, yaitu laring, trakea, bronkus, paru-paru, zona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Kita akan membahas yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung dan selaput lendir dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu kotoran dari luar yang masuk bersamaan dengan udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhidup saat bernapas. Yang kedua, faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang, posterior, rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring, superior. Yang ketiga, laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang untuk menutup laring saat menelan makanan atau minuman. Yang keempat, trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin bertulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia adalah untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam organ pernapasan. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea pada bagian dasar. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas-gas yang ada di dalam darah. Luas permukaan alveolus adalah 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tidur sekalipun, karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pernapasan dalam, 2. Pernapasan luar. Pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Berikut ini adalah contoh. A. Jenis-jenis pernapasan pada manusia. Manusia bernapas dengan dua cara, yaitu pernapasan dada. Pas ini merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut. Pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. B. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru bergantung pada besar kecilnya paru-paru, kekuatan, dan juga cara bernapas. B. Udara komplementer adalah udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah menarik napas dalam. C. Udara suplementer
Udara suplementar adalah udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. D. Udara residu adalah udara sisa yang selalu terdapat dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. E. Kapasitas vital paru-paru adalah udara maksimum yang dapat dimasukkan ke paru-paru dan dikeluarkan dari paru-paru. C. Kebutuhan oksigen manusia. Manusia memerlukan oksigen 300 liter sehari. Sebagian besar oksigen diangkut oleh HB dalam bentuk oksimioglobin tersimpan dalam otot dan oksihemoglobin tersimpan dalam sel darah merah. Yang ketiga, frekuensi pernafasan. Apa itu frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas. Frekuensi pernafasan manusia setiap menitnya terjadi sebanyak 15 hingga 18 kali. Cepat lambatnya frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, usia. Semakin bertambahnya usia, akan semakin rendah frekuensi pernafasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, frekuensi pernafasan pria lebih tinggi dibandingkan perempuan karena kebutuhan oksigen serta karbon dioksida pada pria lebih tinggi. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Yang keempat, posisi atau kedudukan tubuh. Posisi dan kedudukan tubuh berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Yang terakhir, aktivitas. Seseorang aktivitas fisiknya tinggi, maka frekuensi pernafasannya juga lebih tinggi. Gerakan dan frekuensi pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Frekuensi pernafasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Volume pernapasan adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan normal. Pada saat kita istirahat, kita melakukan pernapasan biasa sehingga udara yang diambil dan dikeluarkan sekitar 0,5 liter. Tetapi jika kita menarik nafas sekuat tenaga, udara yang masuk adalah sekitar 4 liter dan jika kita hembuskan yang keluar juga sekitar 4 liter. Lalu ada beberapa macam volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan, yaitu sebagai berikut. A. Volume tidak, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. B. Volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml. C. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1500 ml. D. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 ml. E. Kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal plus volume cadangan ekspirasi plus volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 ml. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru, yaitu volume kapasitas vital paru-paru plus volume residu. Volumenya sekitar 4500. Used to be lovers, now we enemies. You mess me up, you mess. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk melihat presentasi kami. Sebenarnya nggak dilihat juga nggak apa-apa sih. Yang penting jangan lihatin kelas saya mulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan adalah judul aku Rizky Febian. Bye bye.